Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu. Karena bagi bangsa Israel, pahlawan mereka bukan diri mereka sendiri. Pahlawan mereka adalah Tuhan Allah. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jadi bagi bangsa Israel, bukan mereka pahlawan perang, tapi Tuhan yang berperang bagi mereka. Saudaraku yang sekasih dalam Yesus, kami terus melayani jiwa-jiwa Bani Kedar Nebayot, khususnya ini pelayanan anak-anak yang di jalanan ini. Korikan, haleluya. Filipus terima dan dikasih ke Yesus. Yesus mengadahkan tangan ke atas, dan saudara dibagi 5.000 orang, semua dapat. Pasti bukan sekedar dapat kecil, tapi kenyang. Dan Alkitab bilang sisa 12 bakul. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat. Sisa 12 bakul. Haleluya. Itulah yang namanya mengalami Tuhan. Jadi bukan sekedar beragama. Kenapa banyak bangsa-bangsa rusak? Kenapa banyak rakyat di negara ini rusak? Karena mereka terlalu mengagung-agungkan agama. Mereka beragama tetapi belum tentu mereka bertuhan. Dan saudara untuk masuk surga tidak dipaksa untuk beragama. Saudara masuk surga harus mengenal Tuhan dengan benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya mengalaminya. Makanya tahun 1990 saya tinggalkan agama saya yang lama. Dan sekarang saya menjadi pengikut Kristus. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Ya. Haleluya. Oh ya. Ini pelayanan sudah 5 tahun dan puji Tuhan selama 5 tahun saya hitung kurang lebih hampir 1.000 orang lah yang mengenal Yesus, yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang dulunya mereka ini bukan Kristen, Bani Kedar Nebayot, buka hati terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus mujizat Tuhan terjadi, dapat pekerjaan, ya, ada yang di Kerawang, di Bekasi, ada yang di Bogor. Setelah yang sebagian dapat pekerjaan, datang lagi yang baru. Ya, datang lagi yang baru, kita layan lagi, percaya Yesus lagi, dapat mujizat. Mereka dapat pekerjaan lagi, datang lagi yang baru, dan terus menerus begitu sampai 5 tahun. Selama 5 tahun kurang lebih 1.000 orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang bukan dari Kristen, saudara. Doakan terus pelayanan ini, dukung pelayanan kami, sehingga makin hari makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Saya percaya kalau kalian sungguh-sungguh mendukung pelayanan ini, Tuhan pasti memberkati saudara. Aku berdoa Tuhan Yesus berkati mereka semua yang sudah mendukung pelayanan ini, biar makin hari makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan semakin diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Apakah bangsa Israel itu memang adalah bangsa yang suka untuk berperang? Yang pertama, kita baca Mazmur 68 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Saya baca. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di Teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Di sini ada tulisan bangsa-bangsa yang suka berperang. Leon, kalau bangsa-bangsa berarti ada lebih dari satu bangsa. Ada banyak bangsa yang suka berperang. Apakah bangsa Israel termasuk di dalam bangsa yang suka
berperang. Dalam ayat 29 tadi dikatakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu. Karena bagi bangsa Israel, pahlawan mereka bukan diri mereka sendiri. Pahlawan mereka adalah Tuhan Allah. Kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-15, Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Setelah Tuhan Allah mengalahkan orang Mesir yang mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel tidak berperang, mereka sudah terjepit. Tapi Tuhan membelah laut Teberau dan orang Israel boleh menyeberang melalui laut itu. Setibanya di seberang, orang Israel menyanyikan suatu lagu kemenangan, nyanyian Musa. Salah satu kalimat di dalam lagu itu berkata, dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, pasal 15 ayat yang ketiga berkata, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Jadi bagi bangsa Israel, bukan mereka pahlawan perang, tapi Tuhan yang berperang bagi mereka. Nah, sekarang kita mau coba lihat sedikit sejarah di dalam Alkitab, bahwa apakah bangsa Israel termasuk kepada bangsa-bangsa yang suka berperang, yang tadi kita sudah baca dalam Mazmur pasal yang ke-68. Bangsa Israel tadinya sangat kecil. Yakub, nenek moyang mereka, diganti namanya oleh Tuhan menjadi Israel. Jadi Israel itu adalah nama lain dari Yakub. Pada waktu Yakub sudah kembali dari Mesopotamia, mereka tinggal bersama-sama, dia tinggal bersama dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya, semua keluarga besarnya. Maka ada sebuah peristiwa yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang ke-34. Ini kita tidak akan baca semua, tapi apa yang terjadi dalam Kejadian pasal 34 adalah satu-satunya anak Israel yang perempuan, namanya adalah Dina. Satu kali pada waktu dia berjalan-jalan, maka ia diculik dan ia dilarikan, lalu ia diperkosa oleh seorang yang ada di tempat itu, yang namanya adalah Sikem. Jadi Sikem memperkosa Dina, anak perempuan satu-satunya dari Israel atau Yakub. Maka saudara-saudaranya Dina, abang-abangnya laki-laki semua marah besar. Lalu ceritanya, ini cukup panjang tapi saya singkatkan. Ceritanya, mereka akhirnya datang kepada Yakub dan meminta maaf, dan mereka katakan, tolonglah berikan Dina, anak perempuanmu itu, kepada Sikem, anak kami. Lalu kemudian anak-anak Yakub, khususnya Simeon dan Lewi, mengatakan boleh, asalkan semua penduduk desa dan tempatmu itu, semua laki-lakinya harus disunat. Lalu karena Sikem mencintai Dina, dia katakan oke, kami semua akan disunat. Setelah mereka semua disunat, pada waktu sedang sakit-sakitnya, dalam pasal 34 ayat yang ke-25, pada hari yang ketiga setelah disunat, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Lalu mereka mengambil pedang, mereka bunuh semua orang yang ada di tempat itu, orang Hewi di negeri itu. Mereka bunuh semua, termasuk Sikem, Hemor, semua mereka bunuh di sana dengan pedang. Ini pertama kalinya keluarga Yakub atau keluarga Israel mengadakan serangan atau peperangan hanya oleh Simeon dan Lewi. Apakah Yakub senang dengan tindakan ini? Apakah ini memang jalan hidup Israel, yaitu berperang? Sebelum Yakub meninggal dunia, dia memanggil anak-anaknya, lalu kepada masing-masing mereka ia memberikan kata-kata terakhir. Sekarang kita mau lihat apa kata-kata terakhir dari Yakub
kepada kedua orang anaknya yang suka berperang ini, yang membunuh orang banyak. Kita buka dalam Kejadian 49 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikian kata-kata Yakub kepada Simeon dan Lewi yang suka berperang. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Ayat yang ke-7, terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Artinya, Yakub, nenek moyang Israel, yang namanya adalah Israel, pada waktu terjadi peperangan pertama di mana dua orang anaknya menyerang orang-orang Hewi, lalu kemudian membinasakan mereka, Yakub katakan, terkutuklah. Artinya, orang Israel tidak suka berperang dari awalnya. Nenek moyang mereka Yakub mengutuk peperangan, mengutuk pembunuhan. Lalu kemudian, pada waktu bangsa Israel sudah ada di Mesir, lalu mereka akan keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir? Kita buka Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17. Keluaran 13 ayat yang ke-17. Mudah-mudahan malam ini Leon sedang menonton. Saya baca, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang-orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, mereka kembali ke Mesir. Allah menuntun mereka melalui jalan damai, karena Allah tidak mau mereka berperang. Bahkan satu kali, dalam perjalanan mereka kembali ke Kanaan, ke negeri perjanjian, mereka harus menyeberang sebuah negeri di mana penduduk negeri itu sangat kuat. Pertanyaannya, apakah mereka kemudian mengangkat pedang lalu membinasakan penduduk negeri itu? Kita baca dalam Bilangan pasal yang ke-21, Bilangan pasal yang ke-21 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Bilangan 21 ayat 21 sampai 24. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, dengan pesan, izinkanlah kami melalui negerimu. Karena kalau mereka jalan keliling kan jauh, jadi mereka mau potong negerinya, jalan potong, ya. Izinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja kami akan berjalan, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya, lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel, dan sampainya di Yahas, berperanglah ia melawan orang Israel. Jadi bukan orang Israel yang berperang melawan orang Amori, tapi orang Amori yang keluar untuk berperang melawan orang Israel. Dan orang Israel mempertahankan diri mereka, dan Tuhan memberikan kepada mereka kemenangan. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tetapi Tuhan tidak memanggil orang Israel untuk berperang. Sejak awalnya Tuhan mengajarkan mereka untuk mencintai damai. Dalam perjanjian baru juga Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih.